Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Sakti Aji dari kelas MI 2A. Di sini saya akan mempresentasikan topologi jaringan. Yang pertama, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 6 kategori, utama seperti di bawah ini. Yang pertama adalah topologi ring atau disebut juga cincin. Topologi ring ini merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menghubungkan hub atau switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan line card yang tersedia dalam PC. Ciri-ciri topologi ring: node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dengan membentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi ring: dapat melayani aliran lalu lintas yang padat. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Kekurangannya adalah kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima sehingga menjadi lebih lambat. Yang kedua, ada topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat 4 di mana seluruh klien dan server dihubungkan. Ciri-ciri topologi bus: node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan kepada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya, dan paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Kelebihannya, layout kabel sederhana sehingga instalasi lebih mudah. Kerusakan pada komputer klien tidak dapat mempengaruhi komunikasi antar klien lainnya. Kekurangannya, jika kabel utama atau backbone putus maka komunikasi gagal. Keamanan data kurang terjamin, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang ketiga, topologi star. Topologi star ini kita sering menyebutnya topologi bintang. Adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antara node klien. Ciri-ciri topologi star: setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila paket data yang masuk konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Kelebihannya, tingkat keamanan yang cukup baik, bersifat fleksibel atau mudah dalam instalasi, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Kekurangannya, jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringan akan down. Dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Boros kabel maka akan secara otomatis memakan biaya yang cukup banyak. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Ciri-ciri topologi mesh: topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Sesungguhnya pada setiap peralatan ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang sangat cukup banyak, bandwidth yang cukup lebar, teknik security yang baik pada topologi ini, mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Kekurangannya, menjadikan tempat instalasi yang sangat sempit dan terkesan tidak rapi, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Ya, yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree adalah kombinasi dari beberapa topologi star yang menghubungkannya ke topologi tree, sehingga setiap topologi star akan terhubung topologi bintang lain menggunakan topologi bus. Ciri-ciri topologi tree: dihubungkannya melalui sub node dengan satu central node. Sedikit rumit dan perlu instalasi yang khusus. Kelebihannya, merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lain.
keamanan yang sangat terhandle. Kekurangannya adalah proses instalasi yang rumit, biaya instalasi yang mahal, serta kinerja jaringan yang akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Yang keenam, topologi linear atau topologi runtut. Biasa disebut dengan topologi bus beruntut, tetapi letak jenis ini adalah letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik konektor komputer yang terhubung dengan konektor yang disebut konektor T, dan pada akhirnya harus diakhiri dengan terminal. Pemasangan topologi bus ini beruntut sangat sederhana dan murah, tetapi hanya bisa terdiri dari 5-7 komputer. Yang pertama, konektor kabel B dan C digunakan untuk menghubungkan kabel ke konektor T. Konektor T, B, dan C digunakan untuk menghubungkan kabel ke komputer. Keuntungannya, menyimpan kabel, tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan, serta tidak perlu pusat kontrol. Kelemahannya, deteksi dan isolasi selang sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, serta kecepatan akan menurun bila jumlah pengguna meningkat. Perbedaan antara OSI layer dengan TCP atau IP layer. OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP IP hanya memiliki 4 layer. TCP atau IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session dipresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP IP layer, yaitu layer. Semua standar yang digunakan pada jaringan TCP atau IP dapat diperoleh secara cuma-cuma, dan berbagai komputer di internet tidak seperti OSI layer. Perkembangan ISO atau OSI tersedat tidak seperti TCP atau IP. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. TCP atau IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari topologi jaringan saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.